Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kisos. Nah, pada pembahasan kisos ini dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian kisos. Yang kedua yaitu macam-macam kisos. Yang ketiga kita akan membahas tentang hukum kisos. Yang keempat yaitu kita akan membahas tentang syarat-syarat kisos. Yang kelima yaitu hikmah dari kisos. Nah, sekarang kita akan membahas apa pengertian kisos. Nah, kisos itu berasal dari kata kososo yang artinya memotong. Berasal dari kata iksos yang artinya mengikuti. Maksudnya dari mengikuti di sini yaitu mengikuti perbuatan si pembunuh, membalas atas perbuatannya. Yang kedua yaitu macam-macam kisos. Nah, kisos di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kisos pembunuhan, yang mana hukuman ini bagi si pembunuh. Kemudian kisos anggota badan, yang mana di sini yang mereka telah melakukan tindakan kepada si korban, yaitu dengan merusak atau menghilangkan fungsi dari anggota tubuh si korban. Yang ketiga yaitu tentang hukum kisos. Nah, hukuman kisos ini baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya yaitu dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya at-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Luka-luka pun ada kisosnya. Nah, barang siapa melepaskan hak kisosnya akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Yang keempat yaitu syarat-syarat dari kisos. Nah, syarat-syarat dari kisos ini wajib dilakukan apabila telah memenuhi dari syarat-syarat kisos. Yang pertama yaitu orang yang terbunuh terpelihara. Yang dimaksud di sini adalah orang yang benar-benar baik. Nah, di sini yang dimaksud di sini yaitu jika orang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, orang pezina yang sudah menikah dan pembunuh, maka kisos di sini tidak berlaku. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La yuqtalu muslimun bikafirin, yang artinya tidak dibunuh seorang muslim jika membunuh orang kafir.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis yang sudah saya jelaskan barusan, yaitu yang dimaksud adalah jika seorang muslim membunuh orang kafir, maka tidak dihukumi qisas. Karena orang kafir di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kafir harbi, yang kedua yaitu kafir zimmi. Nah, yang pertama yaitu kafir harbi, yang mana di sini seorang kafir menzalimi seorang muslim hingga pada tahapan memerangi. Nah, jika seorang muslim di sini membunuh orang kafir, maka orang muslim itu tidak dihukumi qisas dan tidak dikenai hukuman apapun. Yang kedua yaitu kafir zimmi. Nah, kafir zimmi di sini adalah kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim yang berinteraksi secara damai dengan orang muslim. Penguasa muslim berhak menghukumi seorang muslim jika membunuh seorang kafir zimmi. Semakin jelas di sini bahwa prinsipnya seorang muslim harus menghargai non-muslim karena selama mereka tidak menghancurkan dinul Islam dan tidak menzalimi kalangan muslim. Yang kedua yaitu pembunuhan sudah baligh dan sudah berakal, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala rufi'al qalamu ala thalathatin, anin naimi hatta yastayqidha wa anis saghiri hatta yakbura wa anil majnuni hatta yaqilu aw yufiqa. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terangkat hukum atau tidak kena hukum dari tiga orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang ketiga yaitu pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Nah, jika seorang bapak di sini membunuh anaknya, maka dia tidak dihukumi qisas. Nah, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yuqtalu walidun biwaladihi, yang artinya tidak dibunuh seorang bapak jika membunuh anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Nah, Umar bin Khattab dalam satu kesempatan juga berkata, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala yuqadilu walidun biwaladihi, yang artinya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh bapak diqisas karena sebab membunuh anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman takzir, yang mana orang tua yang sudah membunuh anaknya harus mendapatkan hukuman. Nah, hukuman itu seperti mengasihkan bapak tersebut dengan waktu yang lama atau memberikan hukuman yang membuatnya dia jera, tapi tidak dengan qisas, lain dengan anak yang membunuh bapaknya. Nah, anak ini harus dihukumi qisas. Nah, yang keempat yaitu orang yang dibunuh sama derajatnya. Yang dimaksud di sini yaitu muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan hamba. Yang kelima yaitu qisas yang dilakukan dalam hal yang sama. Yang dimaksud di sini yaitu jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka pun ada qisasnya. Yang kelima di sini yaitu hikmah qisas. Nah, yang dapat dipetik dari pelajaran hari ini bahwasanya Islam di sini menerapkan hukuman yang sangat menjaga, yaitu menjaga kehormatan dan menjaga keselamatan jiwa manusia.
pelaku perbuatan pembunuhan diancam kisos apabila mereka terkait dengan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana merusak anggota badan yang menyebabkan hingga hilang fungsi dari anggota badan tersebut. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwasanya kisos itu boleh dilakukan apabila telah memenuhi dari syarat-syarat dari kisos ini. Nah, jika dari pembelajaran hari ini ada yang belum paham, kalian bisa tanya langsung kepada saya di grup WhatsApp. Nanti kita akan diskusi bersama. Nah, saya kira pembelajaran hari ini saya tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan untuk kalian semua, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar dan jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.